Waalaikumsalam. Ibu Ya, ini ada apa? istri saya sudah mau melahirkan, terus ada keluhan mulus-mulus. Oh, udah mules-mules. Hmm. Ayo, ayo silakan duduk di sana, Bu. Enggak, silakan, Pak. Gimana? Aduh, Ibu udah kelihatannya pucet gini. Udah kerasa mules? Sudah, Ibu. Ya, lagi hamil berapa bulan Ibu sekarang? 9 bulan. Hamil 9 bulan. Ini anak yang keberapa? Anak ke-1, Ibu. Anak ke-1. Ya, Bapak bawa buku KIA-nya. Bawa. Maaf ya, saya pinjam bukunya. Oh, ini betul Ibu Salsa? Iya. Ya. Ibu saya catat dulu ya identitasnya. Kalau mules Ibu bilang ya. Ya. Bapak boleh nanti ibunya kalau mules boleh diusap-usap perutnya. Ibu Salsa, Ibu mulesnya dari kapan ini? Dari kemarin, Ibu. Dari Sejak 5 kemarin. menit sekali. Ya. Terus mulesnya itu udah sering. Sering. Kalau dibawa jalan tambah sering atau jadi hilang? Tambah sering, tambah sakit. Oh, Ibu tambah saya sudah sering. tidak bisa berjalan Udah, dengan oh, kuat. oke. Jadi udah dari malam dan sekarang udah tambah sering, sudah tidak bisa jalan lagi ya, udah sulit berjalan. Mulesnya udah mengganggu aktivitas Ibu. Ya saya ini lagi ya, identitas ibunya Ibu Salsa. Suaminya Bapak, Bapak Syahdan. oh Pak Syahdan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan cepat ya melahirkan hari ini. Ibu umurnya berapa tahun? 22 tahun. 22 tahun. Ini di sini ya 22 tahun. Alhamdulillah 22 tahun udah punya anak. Alamatnya di mana, Bu? Di Bayongbong, Jalan Bayong. Alamatnya di Bayongbong. Berarti ini kehamilan yang Pertama. Kehamilan yang pertama. Udah pernah keguguran? Belum Sebelumnya belum pernah. Ibu masih ingat hari pertama haidnya dulu? Masih. Tanggal 11 Desember tahun 2022. Iya, 11 Desember 2022. Kalau menurut Ibu taksiran persalinannya kapan? Hari ini, Bu. Hari ini? Coba dihitung dulu ya. Oh iya betul, tepat hari ini ya Ibu, tanggal 18 September 2023. Ibu saya tanya mengenai riwayat-riwayat kesehatan Ibu dulu. Ada riwayat alergi obat-obatan tidak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti karena ini anak yang pertama tidak ada riwayat kehamilan yang lalu. Kesehatan Ibu gimana? Kemarin pernah mengidap penyakit yang serius atau tidak? Tidak. Ada penyakit diabetes? Tidak ada. Hipertensi? Tidak ada. Selama kehamilan ini tidak ada Tidak penyakit ada. hipertensi. Lalu berkunang-kunang, ulu hati sakit yang gitu nggak ada juga? Tidak ada. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Iya. Zat besinya juga diminum setiap hari. Diminum setiap Iya, hari. alhamdulillah. Jadi tidak ada riwayat kesehatan penyakit ya selama Iya. ini. Insya Allah berjalan dengan lancar ya. Ada yang Ibu khawatirkan atau ada yang mau Ibu ceritakan dulu sebelumnya? Saya khawatir persalinan saya, Bu. Takutnya tidak sesuai apa yang saya harapkan. Ya, insya Allah Ibu harus berpikiran positif supaya nanti persalinannya berjalan dengan lancar ya. Oke, ada lagi yang lainnya? Tidak ada. Atau Bapak ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Mudah-mudahan nanti Ibu saya persilakan untuk tidur di tempat tidur, lalu lakukan pemeriksaan ya, termasuk pemeriksaan dalam, supaya memastikan bahwa Ibu sudah masuk tahap persalinan atau tidak. Ya, insya Allah. Ibu kalau mau pipis dulu silakan pipis dulu ke kamar mandinya, silakan di ini saya mau cuci tangan dulu. Ya, enggak silakan. 1, 2.
silahkan Ibu tidur di sebelah sana ya. Bapak boleh tunggu di sebelah sana? Iya. Ibu silahkan tidurnya senyaman mungkin ya. Ibu saya periksa dulu tekanan darahnya ya. Gimana itu mulusnya? Ada gak sedikit-sedikit? Ada Ibu, Ada. sedikit-sedikit. Tapi masih bisa ditahan ya. Masih. Tekanan darahnya normal Bu, bagus. Ibu biasanya berapa tekanan darahnya? 120/60. 100/60. Kurang tidur mungkin jadi 110/60 barusan. Kita periksa dulu suhunya ya Bu. Suhunya normal 36,5. Nadinya normal. Napasannya juga normal. Ibu hasilnya normal. Nafasnya juga normal ya, 18 kali. Nadinya 82 kali per menit. Tadi suhunya 35,6 dan tekanan darahnya 110/60. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan Leopold ya. Mulai dari yang pertama kali yaitu menentukan tinggi fundus uterinya. Kita ketengahkan dulu uterusnya, difiksasi, lalu cari fundus uterinya. Kalau misalnya kehamilan aterem ini tinggi fundus uteri setengah pusat PX atau 3 jari di bawah processus siphoideus. Ini Leopold pertama, lalu kita melakukan Leopold, dan Leopold pertama itu kita juga untuk menentukan di bagian fundus itu apakah melenting ataukah kurang melenting ya. Kalau misalnya melenting berarti itu bagian keras, bagian kepala. Kalau misalnya kurang melenting berarti itu bagian lunak atau bagian bokongnya. Jadi tinggi fundus uteri itu untuk menentukan umur kehamilan, juga menentukan presentasi yang ada di fundus. Leopold kedua kita menentukan posisi punggung di sebelah kiri atau sebelah kanan ya. Kita periksa sebelah-sebelah, mulai dari yang terjauh dulu, apakah ada tahanan seperti papan. Kalau misalnya ada tahanan seperti papan, itu bisa diartikan bahwa itu bagian punggung. Kalau misalnya yang bagian kecil, kita teraba ada bagian-bagian kecil, berarti itu bagian kaki. Otomatis posisinya kalau misalnya sebelah kiri ibu, berarti itu punggungnya posisinya punggung kiri. Ya, seperti ini. Diperiksa satu sisi satu kali, satu sisi satu kali. Itu untuk Leopold 2. Lalu selanjutnya kita melakukan Leopold 3 untuk menentukan bagian yang ada di bawah ya. Apakah bagian keras atau bagian yang lunak. Apakah kepalanya sudah masuk atau belum? Ya, kita goyangkan. Kalau misalnya masih bisa digoyangkan, berarti kepalanya masih belum masuk pintu atas panggul. Kalau misalnya kepalanya sudah sulit untuk digerakkan, berarti kepalanya sudah masuk pintu atas panggul. Itu Leopold 3. Lalu Leopold 4, kita membelakangi pasien, lalu tangannya, ujung-ujung jari itu kita tempelkan ke perut bagian bawah ibu, ke suprapubis, seperti ini. Kalau kepalanya sudah masuk, posisi tangan itu seperti ini, tidak bertemu. Satu antara jari kiri dengan jari kanan itu posisinya divergen. Kalau misalnya kepalanya belum masuk pintu atas panggul, posisinya masih bersatu seperti ini yang disebut dengan posisi konvergen, seperti ini. Ya.
Lalu itu Leopold 4. Selanjutnya kita juga melakukan pemeriksaan perlimaan untuk menentukan seberapa besar penurunan kepala janin. Ini kalau misalnya posisi seperti ini masih 5/5. Berarti kepalanya masih belum masuk pintu atas panggul. Semakin berkurang jumlah jarinya, maka semakin besar bagian terendah janin masuk melewati pintu atas panggul. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan DJJ sekaligus kita memeriksa kontraksi ibu. Kontraksi ibu kita periksa dalam 10 menit kurang lebih berapa kali kontraksi ibu dalam 10 menit. Dan durasinya kalau misalnya mulai dari 30 detik ya, 20 sampai 30, 30 sampai 40 dan lebih dari 40 gitu. Nanti kita hubungannya dengan pendokumentasian ke dalam partogram. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan DJJ dengan menggunakan Doppler. Ketika kita mau memakai Doppler, harus menggunakan dulu gel seperti ini. Supaya hantaran suaranya yang dihasilkan oleh Doppler ini menjadi lebih akurat gitu. Karena ini otomatis untuk melakukan pemeriksaan itu ada yang menggunakan stetoskop monoaural dan yang menggunakan Doppler. Kalau yang Doppler itu lebih praktis. Dicek dulu ya, dinyalakan dulu ininya Dopplernya, nanti hasilnya akan terlihat. Jadi tidak perlu dihitung selama 1 menit. Ya, yang pertama kita minta izin dulu kepada ibunya, memberitahu ibu sekarang ibu akan dilakukan pemeriksaan denyut jantung janinnya ya. Ini gelnya nanti akan terasa agak dingin, dicelupkan ke perut ibu. Karena tadi hasil pemeriksaan punggungnya ada di sebelah kiri, berarti kita fokus melakukan pemeriksaan itu di sebelah kiri ibu, di bagian perutnya. Nah, kita tuangkan gelnya. Lalu kita ratakan dulu, lalu dinyalakan. Nanti dicari punktum maksimumnya atau suara denyutan yang paling keras itu ada di mana. Kita tinggal melihat hasilnya dan didengarkan tidak hanya dari frekuensinya saja tetapi dari kualitasnya, yaitu apakah reguler atau tidak. Kalau reguler, jarak antara satu denyutan ke denyutan yang lainnya itu sama gitu ya. Normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit untuk denyut jantung janin yang normal. Setelah itu lalu dibersihkan dengan menggunakan tisu. Kita akan melakukan pengukuran tinggi fundus uteri dengan metode McDonald, yaitu dengan menggunakan Medline. Ya. Posisi ibu itu setengah duduk, posisinya setengah duduk, jadi kondisi perut ibu dalam kondisi rileks dan fundus uteri juga dalam kondisi yang paling stabil. Setelah setengah duduk ini kakinya agak sedikit ditekuk. Nah, kita mulai melakukan pemeriksaan itu dari tepi atas simfisis sampai ke batas fundus uteri. Ya, mat lainnya itu dibalikan, jadi tidak di angka yang nanti hasilnya, tapi dari sini. Maksudnya supaya nanti tinggi fundus uterinya tidak dipaskan sesuai dengan hasil yang normal. Gitu. Kita mulai, ibu akan dilakukan dulu pemeriksaan buat tinggi perut ibu ya. Jadi nanti kita bisa menghitung kira-kira berat badan janinnya berapa. Mulai dari tepi atas simfisis, lalu kita tarik mat lainnya sampai betul-betul ke tepi bawah simfisis. Ya, sambil kita bantu dengan menggunakan jari. Gini. Kalau pada ukuran yang normal, tinggi fundus uteri yang normal itu sesuai dengan umur kehamilan dalam ibu. Memastikan kepada ibu bahwa hasil pemeriksaan dalam kondisi normal, bayinya juga dalam kondisi sehat, ya. Penurunan kepalanya sudah melewati pintu atas panggul dan semua hasil pemeriksaan informasikan kepada ibu.
Sekarang kita akan masuk ke dalam langkah melakukan pemeriksaan dalam. Pertama kali kita posisikan ibu dalam kondisi setengah duduk, masih setengah duduk, dan tungkai bagian bawah agak sedikit ditekuk ya, sampai posisi seperti ini. Lalu tutupi badan ibu dan pastikan privasi pasien juga terjamin, hordeng, pintu semuanya tertutup. Lalu kita informasikan kepada ibu bahwa akan dilakukan pemeriksaan dalam. Ibu akan dilakukan dulu pemeriksaan dalam. Mohon nanti ibu kalau misalnya ada sakit terasa mules, ibu boleh bilang ya. Tapi posisinya ibu seperti ini dulu. Kita akan pastikan apakah pembukaannya sudah berasa berapa jauh. Bagian terbawahnya juga apa, nanti kita pastikan dulu. Lalu kita buka bagian bawah, ya, melihat. Lalu kita memakai sarung tangan steril. Memakai kapas cebok atau kapas DTT. Dilihat dulu tingkat kotornya dari vagina ibu. Kalau misalnya sangat kotor, kita lebih banyak menggunakan kapasnya. Yang pertama kali kita lakukan pembersihan yaitu dari labia mayora terjauh, 1 kali usapan. Lalu dari labia mayora terdekat, 1 kali usapan. Labia minora terjauh, 1 kali usapan. Labia minora terdekat, 1 kali usapan. Lalu dari klitoris sampai ke rektum, 1 kali usapan. Apabila masih terlihat kotor, boleh dilakukan lagi pengusapan 1 kali lagi sampai bawah. Kalau misalnya sarung tangan kita terkontaminasi tinja dari ibu, kita celupkan ke larutan klorin, lalu kita ganti dengan sarung tangan yang baru. Nah, selanjutnya kita melakukan inspeksi dulu, dilihat apakah ada nyeri tekan di bagian vagina yang bagian luarnya. Lalu kita lihat apakah di sekitarnya itu terdapat kondilomata atau ada lecet, luka lecet, dan dilihat juga bekas luka jahitan, dari di perineum. Dilihat juga apakah terdapat radang, kelenjar Skene, kelenjar Bartolini juga dilihat gitu. Kalau misalnya vaginanya sudah keluar cairan, evaluasi apakah cairannya itu bercampur darah atau keluar darah dari vagina. Kalau ada keluar darah dari vagina, kita tidak boleh melakukan pemeriksaan dalam karena itu bisa saja disebabkan perdarahan antepartum ya. Kalau misalnya itu disebabkan oleh plasenta previa, otomatis kita tidak boleh melakukan pemeriksaan dalam karena bisa merangsang perdarahan yang lebih banyak lagi. Lalu kita lihat kalau misalnya ketuban sudah pecah, kita evaluasi cairan ketubannya apakah sudah bercampur mekonium warna kehijauan, ataukah ada bercampur dengan darah, ataukah berwarna keruh, seperti itu. Nah, lalu kita setelah tidak ada hal-hal yang seperti tadi, kita melakukan pemeriksaan dalam. Pertama kali kita posisikan labia mayora dan labia minoranya dibuka, lalu dengan 2 tangan kita masukkan satu persatu jarinya secara obstetrik masuk ke dalam. Lalu kita lihat apakah di bagian rongga vaginanya ada benjolan ya. Terus ke bagian fornix posterior, fornix anterior. Lalu kita tentukan pembukaannya. Tangan yang kiri posisikan di suprapubis di sini. Salah satunya adalah untuk memeriksa apakah ada kontraksi atau tidak, juga untuk memfiksasi bagian terendah janin. Kita lakukan pemeriksaan dalam itu pertama pembukaannya, dilatasinya sudah seberapa banyak, sudah berapa senti, lalu
kalau bagian terendah janinnya kepala, kita tentukan ubun-ubun kecilnya ada di mana, sutura sagittalisnya apakah melintang, oblik atau kiri kanan, ya, mendatar. Lalu ubun-ubun kecil di mana sudah berapa jauh penurunan kepalanya, sudah ada di Hoj berapa atau di stasiun berapa. Lalu selaput ketuban apakah sudah pecah atau belum. Lalu diperiksa lagi samping kiri kanan kepalanya apakah ada bagian-bagian terkecil, ya. Kalau misalnya terdapat bagian-bagian terkecil, misalnya tali pusat, ya, kita lakukan penata laksanaan untuk menata laksana kegawat daruratan, yaitu tali pusat menumbung. Setelah selesai, lalu kita keluarkan tangannya satu persatu, lalu ibu diinformasikan bahwa pemeriksaan sudah selesai, kita bereskan alat-alatnya, ini dibuang ke tempat sampah infeksius, lalu bengkok direndam di larutan klorin 0,5% selama 10 menit, termasuk kita melakukan dekontaminasi sarung tangan. Kita rendam bengkok, lalu kita celupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin, ya, diusap-usap dulu, lalu kita buka secara terbalik. Maksudnya dibuka secara terbalik itu supaya bagian dalam dan bagian luarnya ikut terendam. Kita rendam selama 10 menit, setelah itu lalu dimasukkan ke cairan sabun, dibilas dan lalu bisa dibuang. Setelah itu lalu kita melakukan cuci tangan, ya. Setelah melakukan cuci tangan lalu dikeringkan. Selanjutnya kita observasi keadaan ibu, observasi his, posisikan kembali posisi ibu-ibu. Silahkan posisinya mau miring, mau duduk, atau mau jalan-jalan, silahkan boleh. Yang pasti ibu posisinya tidak terlentang supaya sirkulasi darah janinnya tidak terganggu. Setelah itu lalu kita informasikan kepada ibu mengenai hasilnya, lalu kita bereskan alat, dan selanjutnya mendokumentasikan hasil pemeriksaan ke dalam partograf. Selanjutnya kita menginformasikan kepada pasien dan memberi penjelasan mengenai hasil pemeriksaan. Ibu, pemeriksaan sudah selesai dilakukan. Sekarang hasilnya pembukaan sudah 4 cm. Insya Allah ibu sekarang sudah dalam tahap persalinan, ya. Bagian terendahnya sudah tali teraba kepala, ketubannya masih utuh, penurunan kepalanya sudah maju, lalu bagian-bagian yang lainnya dalam kondisi yang normal. Alhamdulillah, mulesnya juga sudah cukup kuat dan sudah cukup sering. Selanjutnya ibu boleh posisinya boleh tidur miring, atau mau jongkok, mau duduk, sesuai dengan apa yang ibu inginkan, tetapi dihindarkan tidurnya terlentang terlalu lama supaya tidak mengganggu sirkulasi peredaran darah ke janinnya. Nah, untuk keluarganya juga dimotivasi untuk memberikan support kepada ibu, selalu mendampingi, memberikan kebutuhan nutrisinya berupa minum, makan, lalu mengelap keringat, membantu memposisikan ibu, memberikan dorongan semangat, ya, bahwa persalinan insya Allah akan berjalan dengan lancar. Untuk sementara itu, bidan melakukan pemantauan kontraksi, lalu bagian 4 jam kemudian melakukan pemeriksaan dalam ulang sejauh mana kemajuan persalinannya, melakukan cek DJJ setiap selesai his atau setiap setengah jam, lalu pemeriksaan his juga dalam 10 menit atau setiap setengah jam, dan didokumentasikan di dalam partograf. Sekarang saya akan mengenalkan apa saja alat-alat persalinan. Yang pertama partuset.
partuset berada di dalam wadah yang tertutup. Isinya adalah di dalamnya terdapat ada 2 klem Kelly atau klem kohar. Ini untuk menjepit tali pusat. Lalu gunting episiotomi. Gunting episiotomi ada sudutnya seperti ini, ya. Harus dalam kondisi yang siap untuk dipergunakan. Lalu gunting tali pusat, bentuknya seperti ini. Bedanya dengan gunting episiotomi, kalau gunting episiotomi itu ada sudutnya, kalau gunting tali pusat melengkung tapi tidak ada sudutnya. Selanjutnya setengah kohar untuk melakukan amniotomi seperti ini. Lalu di dalamnya juga ada kateter nelaton, ya, seperti ini. Lalu ada balon karet, ada penjepit tali pusat, ya, benang penjepit tali pusat, ada kasa steril, kurang lebih 5-6 buah, dan nanti sarung tangan sebanyak 2 pasang juga masuk ke dalam partuset ini. Semua alat-alat yang ada di dalam partuset harus dalam kondisi yang steril. Alat-alat yang tadi sudah disebutkan, cara menyimpan sarung tangannya itu yang sebanyak 2 pasang. Pertama kita simpan dulu 1 pasang. Lalu di tengah-tengahnya kita untuk efektivitas pekerjaan kita simpan setengah kohar di atas sepasang sarung tangan, lalu sepasang sarung tangan lagi kita simpan di atasnya. Selain itu juga kita memasukkan kapas TTT untuk nanti ketika kita melakukan vulva hygiene. Setelah semuanya siap, lalu kita tutup dan kita rapikan kembali. Selanjutnya saya akan memperkenalkan untuk set hacking set. Semuanya dalam kondisi yang steril, wadah yang tertutup. Alat yang pertama yaitu needle holder, ya. Needle holder ini pegangannya ini adalah untuk memegang jarum, ya, ininya pendek. Lalu ada pinset anatomis. Pinset anatomis itu tidak ada geriginya yang tajam. Lalu pinset chirurgis, ya. Dua-duanya dibutuhkan ketika kita melakukan hacking perineum. Ini pinset chirurgis yang ada giginya seperti ini. Lalu gunting benang, ya. Gunting benang itu bentuknya seperti ini, lurus, ya. Lurus tetapi yang satunya runcing, yang satunya tumpul, ya, kalau gunting benang. Lalu ada jarum hacking. Jarum hacking itu kalau misalnya ini jarum kulit, ujungnya ini berbentuk segitiga, ya, jadi agak pipih kalau jarum kulit, untuk kulit. Yang satu lagi ada jarum untuk otot. Kalau jarum untuk otot ini bentuknya bulat, ininya. Lalu di dalamnya juga ada kasa steril, ya. Ketika kita nanti untuk mengambilnya harus menggunakan korentang dan memakai sarung tangan steril. Nah, selanjutnya juga ada benang, ya, benang hacking. Bentuknya bisa bermacam-macam, ini sebagai salah satu contoh. Ini di luarnya itu tidak steril dan ketika kita mau memakai ini dimasukkan ke dalamnya dalam posisi yang steril dan bisa digunting menggunakan gunting benang ketika kita sudah memakai sarung tangan. Jadi ini dimasukkan ke dalam sini.
benang kromiknya. Ini dibuang ke tempat sampah. Lalu juga kita menyiapkan spade disposable 5-10 cc. Lalu lidocain 1%, ya. Kalau lidocainnya 1%, kita hanya boleh bisa pergunakan langsung dalam ampul yang ini. Tetapi kalau misalnya lidocainnya sediaannya 2%, kita bisa mengencerkan dengan memakai aquabides. 1:1. Jadi 1 cc lidocain 2% ditambah dengan 1 cc aquabides. Itu bisa sudah menjadi sediaan 1% lidocain, lalu dimasukkan ke dalam spade. Maksimal bisa sampai 5 cc tergantung kebutuhan. Selanjutnya, obat-obatan esensial yang dibutuhkan selama proses persalinan ketika kita akan menolong persalinan yaitu uterotonika. Uterotonika dari jenis oksitosin. Oksitosin harus dalam kondisi dingin baru keluar dari lemari es ya. Jadi oksitosin itu disimpan di lemari es. Minimal dalam 1 kali pertolongan oksitosin harus tersedia minimal 8 ampul. Ya. Kenapa 8 ampul? Karena untuk kalau misalnya terjadi kegawat daruratan, semua obat-obatan yang dibutuhkan sudah tersedia. Satu lagi, jenis uterotonika yang dibutuhkan selain oksitosin yaitu dari jenis metergin atau ergometrin, ya. Itu kalau misalnya terjadi kegawat daruratan, perdarahan, ini bisa diberikan setelah kita melakukan penata laksanaan. Yang selanjutnya yaitu obat esensial, kita harus menyiapkan magnesium sulfat 40%, minimal 1 ampul ini, dan juga antidotumnya atau penawarnya yaitu kalsium glukonas 100 mg. Kalau misalnya pasiennya terjadi shock karena pemberian magnesium sulfat, langsung kita bisa menata laksana dengan memberikan antidotum yaitu kalsium glukonas. Selanjutnya juga ada vitamin K atau Neoka yang dibutuhkan Neoka 1 mg. Lalu ada HB0, ya. HB0 ini adalah imunisasi hepatitis B0 yang diberikan pada bayi baru lahir sampai umur 7 hari. Kalau vitamin K atau Neoka ini diberikan 1 jam pasca persalinan, tidak melihat dari berat badan bayi. Justru ketika berat badannya semakin berat badan rendah, semakin diwajibkan untuk memberikan vitamin Neoka ini. Lalu selanjutnya ada salep mata profilaksis untuk bayi baru lahir, diberikan 1 jam setelah lahir dari jenis tetrasiklin atau dari jenis gentamicin. Nah, selanjutnya harus disediakan juga povidone iodine atau obat merah, betadine. Lalu alat-alat habis pakai, ada spade 3 mili untuk uterotonika, lalu spade 1 mili untuk pemberian Neoka, lalu untuk hecting minimal 5 mili, ya, maksimal 10 mili, lalu juga ada lidocain 1% dan aquabides untuk mengencerkan kalau lidocainnya yang tersedia 2%. Selanjutnya alat-alat yang harus tersedia ketika kita akan melakukan pertolongan persalinan yaitu sarung tangan panjang steril di dalam wadah tertutup yang steril, lalu wadah sarung tangan steril, ya, harus disiapkan beberapa pasang, lalu kapas, ya, kasa steril, lalu harus disediakan juga kapas alkohol steril, lalu ini air DTT, lalu kapas cebok steril, lalu ada korentang, ya, dengan wadahnya yang sudah steril, lalu ada bengkok minimal 2 buah, lalu gunting plester yang ada
bulatan di ujungnya. Ini bukan alat yang steril. Lalu alat-alat pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu tensimeter, lalu stetoskop, lalu kita juga harus menyiapkan alat-alat kegawat daruratan yaitu infuset berikut dengan cairan infus, lalu juga kita menyiapkan urine bag dan Foley kateter. Lalu untuk pemeriksaan janin kita menyiapkan Doppler kalau misalnya tidak tersedia, monoaural, lalu jelly untuk Doppler, lalu termometer, lalu plester, tourniquet, pita pengukur, juga harus disiapkan jam tangan yang ada pemutar detiknya. Kita siapkan juga partograf, ya, partograf bagian depan dan bagian belakang untuk melakukan pendokumentasian kemajuan persalinan, pulpen, dan juga buku catatan. Selanjutnya kita menyiapkan alat-alat tenun, yaitu kain-kain untuk kebutuhan pertolongan persalinan, perlengkapan ibu. Yang pertama kita siapkan baju ibu, baju ganti ibu, lalu kain panjang untuk nanti setelah selesai persalinan, lalu celana dalam berikut pembalutnya, boleh juga menggunakan diaper, ya, diaper celana boleh. Lalu waslap untuk nanti membersihkan tempat tidur, topi bayi, lalu selimut bayi, lalu kain panjang yang ujungnya dilipat segitiga seperti ini untuk nanti kita melakukan pertolongan persalinan, ya. Lalu boleh juga menggunakan underpad, lalu gown, atau boleh juga menggunakan barak short, lalu handuk, boleh handuk dewasa, boleh handuk bayi, lalu kain kering bersih untuk nanti mengganti bayi setelah dikeringkan, ya, sudah diposisikan, disegitigakan lalu dilipat ke belakang. Ini untuk bagian kepalanya. Lalu kain atau handuk untuk diletakkan di bagian perut ibu bagian bawah. Lalu kain perlak untuk disiapkan di meja resusitasi sebanyak 2-3 buah. Selanjutnya masker untuk penolong, lalu kacamata Google, lalu penutup kepala, lalu kita siapkan juga wadah plasenta yang sudah dibungkus dengan plastik, lalu ada juga resusitasi set atau ambu bag set untuk kalau misalnya terjadi asfiksi pada bayi baru lahir. Selanjutnya ada sepatu boot atau sepatu seperti ini untuk melindungi kaki penolong persalinan. Selanjutnya ada safety box, disiapkan juga safety box, lalu tempat sampah infeksius dan tempat sampah non-infeksius, lalu ada baskom yang berisi cairan klorin 0,5% untuk melakukan yang berisi larutan klorin 0,5% untuk melakukan dekontaminasi, atau kalau misalnya tidak tersedia klorin 0,5%, boleh menggunakan cairan enzimatik. Selanjutnya wadah
untuk nanti alat-alat tenun basah yang sudah tercemari kotoran ibu. Setelah kita mempersiapkan alat-alat, sudah melakukan pemeriksaan juga kepada pasien, lalu kita menata laksana sesuai dengan kebutuhan pasien. Kita melakukan rujukan bila kondisi ibu memerlukan rujukan. Lalu kita melakukan pendokumentasian, memasukkan semua hasil pemeriksaan dan semua hasil observasi ke dalam kartograf. Lalu setelah semuanya selesai, kita melakukan cuci tangan. Dan lalu kita observasi lanjutan kala 1. Setelah itu kalau misalnya kondisi ibu sudah masuk kala 2, lalu kita melakukan pertolongan persalinan kala 2.